Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelina Ratika Isti akan mempresentasikan tentang The History of Baghdad. Kota Baghdad merupakan ibu kota negara Islam, menggantikan Madinah dan Damaskus. Kekuasaan Islam selama 5 abad dikuasai oleh Bani Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi sampai dengan tahun 232 Hijriah atau 879 Masehi. Namun sebelumnya belum pernah punya pusat pemerintahan. Pembangunan kota Baghdad dipimpin oleh Abdul Ja'far al-Mansur, adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah sekaligus peletak dasar-dasar pemerintahan Bani Abbasiyah. Ia menggantikan saudaranya Abu Abbas as-Saffah sejak tahun 754 Masehi hingga 774 Masehi. Baghdad awalnya bukan sebuah kota, hanyalah kawasan yang terdiri dari permukiman penduduk yang berprofesi berternak dan berkebun. Baghdad didirikan di tepi barat Tigris pada 30 Juli 762 Masehi hingga 767 Masehi. Karena pada bulan Juli air sungai Tigris sedang pasang, sehingga di bulan-bulan berikutnya Baghdad tidak akan mengalami banjir. Terdapat 5 elemen urban menurut Kevin Lynch pada kota Baghdad. Yang pertama adalah paths atau jalur, yaitu jalur berbentuk pedestrian dan jalan raya, merupakan penghubung dan sirkulasi manusia serta kendaraan sebuah ruang ke ruang lain di dalam kota. Pemilihan lokasi pembangunan Baghdad dilakukan penelitian yang sangat cermat. Sebuah dinding yang melingkar dibangun di sekitar kota ini, sehingga Baghdad dikenal sebagai dengan kota bulat. Dikelilingi dengan 3 tembok benteng setinggi 90 kaki, kota Baghdad terbagi menjadi 4 bagian yang sama dengan 4 jalan utama. Dari Istana Khalifah ke arah Masjid Agung dan terus menyebar ke seluruh Irak. Elemen urban yang kedua adalah node atau simpul, pertemuan antara beberapa jalan yang ada di kota, sehingga membentuk suatu ruang tersendiri yang memiliki ciri dan aktivitas yang berbeda. Elemen ketiga merupakan distrik atau kawasan kota dalam skala 2 dimensi yang memiliki ciri khas yang mirip bentuk, pola, dan wujudnya. Tata kota megah dan arsitekturnya yang indah dengan bentuk kota bundar. Di pusat kota dibangun istana khalifah bernama Al-Qasr Az-Zahabi atau Golden Gate Palace. Tidak jauh dari bangunan istana didirikan sebuah Masjid Jami Al-Mansyur yang berdiri dengan megahnya di tengah kota. Sekitar istana ada masjid, ada sebuah taman terbuka, bangunan pesisir tempat naik kuda. Di pinggir ada sebuah istana anak-anak khalifah. Elemen urban keempat adalah landmark atau tengaran, elemen eksternal yang bentuknya visual yang menonjol dari kota, misalnya gunung, gedung tinggi, bukit, menara, tempat ibadah, dan lain-lain. Di sekitar masjid dibangun pula rumah staf kerajaan pegawai, dapur khalifah, barak penjaga kuda, dan kantor-kantor negara lain. Daerah tengah ini dilindungi oleh dinding bagian dalam, atau dengan kata lain tempat tinggal dan bangunan komersial berada di cincin dinding luar kota dan lapisan kedua benteng. Dan elemen urban yang terakhir adalah edge atau tepian, adalah bentukan masa-masa bangunan yang membentuk dan membatasi suatu ruang di dalam kota. Bentuk melingkar kota Baghdad yang didirikan oleh Abu Ja'far al-Mansur ini disebut-sebut mencontoh kota-kota Persia seperti Firozabad, salah satunya. Kota Baghdad memang tepat sebagai negara 1001 malam, karena memasuki kota Baghdad akan menjumpai 4 buah pintu gerbang. Bentuk bulat dibangun untuk pertahanan yang sangat kuat. Dinding bagian dalam dikosongkan untuk pertahanan. Dinding bagian luar dibangun parit yang mengelilingi kota. Luas besaran Baghdad yaitu 513 hektar. Di barat daya ada gerbang Kufah. Arah barat ada gerbang Damaskus, di arah tenggara ada gerbang Basra, dan timur laut ada gerbang Khurasan. Di setiap pintu gerbang dibangun menara pengawas dan tempat istirahat yang dihiasi dengan ukiran-ukiran indah. Untuk mempertegas keislaman, di samping istana berdiri Masjid Jami Al-Mansyur seluas 100 kali 100 meter. Kubahnya menjulang tinggi ke langit setinggi 130 kaki. Di kota Baghdad lahir banyak ulama, ilmuwan, dan cendekiawan Islam. Al-Mansyur mengumpulkan para ulama di Baghdad dari seluruh negara dan wilayah sehingga Baghdad menjadi induk peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Abdul Ja'far al-Mansur sangat sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk sebuah peradaban. Ia memahami bahwa sebuah kekuasaan tidak akan kokoh tanpa didukung oleh ilmu pengetahuan, karena ilmu yang bermanfaat adalah pilar amal kebaikan serta sumber dari kehidupan yang bermakna. Kota Baghdad mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Khalifah
Harun Ur-Rasyid. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.